Selamat pagi disampaikan kepada seluruh siswa kelas 10 SMK GKS 1 Tentena. Diharapkan sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, semuanya telah diawali dengan doa. Oleh karena itu, mengharapkan kita semua fokus dalam menerima pembelajaran yang kita akan masuk pada bab 2 dengan judul bab lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Ya, saat ini kita lihat pembahasan pertama, kita akan bahas tentang lambang unsur. Lambang unsur ini dikenal pada abad pertengahan, ditemukan oleh John Dalton. Nah, seiring dengan perkembangan penemuan, J.J. Berzelius membuat lambang unsur yang digunakan sebagai dasar penulisan lambang unsur dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, lambang unsur itu terdiri dari satu huruf, maka penulisannya harus dengan huruf kapital. Contoh, hidrogen, oksigen, sulfur, kalium, boron, dan karbon. Nah, untuk aturan yang kedua, lambang unsur itu yang terdiri dari dua huruf, penulisannya harus huruf kapital pada huruf pertama dan huruf kecil yang kedua. Contohnya kalsium, natrium, magnesium, dan helium. Kita bisa lihat di sini ada beberapa unsur atau elemen. Di situ ada kayak aturan yang pertama itu, yang lambang unsur yang terdiri dari satu huruf itu dia harus huruf kapital ya. Kayak contoh sini hidrogen, ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan masih banyak lainnya. Bisa kamu lihat di tabel periodik ini. Nah, sedangkan unsur yang memiliki dua huruf, di depannya harus huruf besar, di belakangnya huruf kecil. Contohnya di sini ada banyak. Berilium, magnesium, natrium, kalsium, strontium, dan masih banyak lainnya. Bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, pembahasan kedua tentang rumus kimia. Rumus kimia zat adalah jenis dan jumlah relatif atom yang terdapat dalam zat. Jadi kita berbicara tentang jenis dan jumlah atom-atom, ya. Untuk rumus kimia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, rumus molekul. Nah, rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Contoh yang kita lihat di sini ada H2O. Nah, sekarang mau tanya, H2O ini ada berapa unsur di dalamnya? Kita bisa lihat ada 2H dan ada 1O. Jadi total unsur yang ada di dalamnya ada berapa? Berarti ada 3. 2 tambah 1, 2H, dan tambah 1O berarti ada 3 unsur. Nah, untuk C6H12O6, ada berapa unsur di dalamnya? Ada 3, yaitu C, H, dan O. C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Jadi ada berapa totalnya? 12 tambah 6 berapa? 18. 18 tambah 6 berapa? 24. Nah, itu yang dimaksud dengan rumus molekul. Begitu juga C2H4, bisa Anda lihat sendiri. Ya, lanjut yang kedua, rumus empiris. Nah, kita bisa lihat bersama. Rumus empiris adalah perbandingan terkecil atom-atom dari unsur yang menyusun suatu senyawa. Berarti kalau berbicara tentang perbandingan, berarti berbicara tentang bilangan yang terkecil. Contohnya di situ ada H2O. Ada berapa H? Ada 2. O-nya ada berapa? 1. Berarti 2 banding 1. Rumus empirisnya tetap karena 2 dan 1 ini tidak bisa lagi dibagi menjadi bilangan terkecil karena 2 dan 1 ini merupakan sudah bilangan terkecil. Berarti itu perbandingannya yang dimaksud di situ perbandingannya atau rumus empirisnya sudah ini, yaitu H2O. Kita lihat yang C6H12O6. Nah, C6H12O6 ini bisa tidak kita buat jadi perbandingan terkecil? Bisa. Orang bagi berapa? Kan ada angka 6, ada angka 12, dan ada angka 6 juga. Berarti orang bagi dengan angka 6, ya. Nah, kalau 6 bagi 6 berapa? 1. Ya, 1 di sini. 12 bagi 6 berapa? 2. Ya, di sini ada 2.
6 bagi 6 berapa? 1. Jadi perbandingannya 1:2:1. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Sehingga rumus empirisnya menjadi CH2O. Ya, saya harap Anda paham ya sampai di sini. Kita lihat contoh berikutnya. C2H4. Nah, C2H4 ini bisa kita bahagi berapa ini angka-angka 2 dan 4 ini? Kita bisa bahagi 2 supaya kita mendapatkan bilangan terkecil, perbandingan terkecilnya. Nah, kalau 2 bagi 2 berapa? 1 ya, di sini 1. Nah, 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, jadi C-nya tinggal 1, H-nya tinggal 2. Berarti rumus empirisnya berarti CH2. Mengerti? Nah, kalau rumus jadi bisa kita bandingkan ya, rumus mana yang rumus molekul dan mana rumus empiris. Kalau rumus molekul itu adalah apa? Jumlah atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Sedangkan rumus empiris itu adalah perbandingan terkecil dari unsur tersebut. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, nanti Anda pelajari lebih lanjut lah, karena terbatas ini media ini, tidak bisa kita berlama-lama di sini. Ya, kita lanjut di persamaan reaksi. Nah, kita perhatikan, persamaan reaksi adalah ini. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Nah, kita pelajari di sini. Di sini ada suatu persamaan reaksi, yaitu ada Na bereaksi dengan Cl2 membentuk NaCl. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada unsur Na, ada tambah di sini, ada Cl2 dan ada tanda panah dan ada senyawa NaCl. Nah, dalam persamaan reaksi ini terdiri dari ruas kiri dan ruas kanan. Kita perhatikan. Nah, ruas kiri ini dinamakan dengan bereaksi. Nah, untuk membandingkan ruas kiri dan ruas kanan ini dibatasi oleh tanda panah. Jadi, yang ada di sebelah kiri tanda panah itu namanya ruas kiri. Yang ada di sebelah kanan tanda panah itu namanya ruas kanan. Nah, ruas kiri ini dibilang dengan bereaksi. Sementara ruas kanan ini dibilang dengan hasil reaksi. Nah, kita perhatikan. Nah, angka yang ada di depan huruf, kan ini kalau angka 1 biasanya sudah tidak ditulis lagi ya. Kalau angka 1, kecuali angka 2, 3, 4. Nah, karena dia ini angka 1, jadi sudah tidak ditulis. Itu namanya koefisien. Nah, yang ada di depan Na ini namanya koefisien. Dia 1, tapi tidak ditulis di situ. Jadi, orang sudah tahu bersama, kalau yang tidak ditulis itu berarti angka 1 ya. Nah, untuk Cl2, koefisiennya itu juga 1. NaCl, koefisiennya juga 1. Nah, persamaan reaksi ini, yang jelas dia belum setara. Bisa kita lihat, Na di ruas kiri ada berapa? 1. Na di ruas kanan 1. Cl di ruas kiri ada berapa? 2. Sementara Cl di ruas kanan hanya 1. Nah, oleh karena itu, aku akan jelaskan bagaimana caranya mensetarakan reaksi ini, supaya dia setara. Next, kita lanjut. Nah, sebelum Ibu jelaskan ini, tanda tambah ini bisa kita baca begini ya, cara bacanya. Natrium bereaksi dengan, jadi tanda tambah ini bacanya bereaksi dengan ya. Natrium bereaksi dengan klor, Cl2 ini dibaca klor. Nah, tanda panah ini dibaca membentuk natrium klorida atau NaCl. Jadi, natrium bereaksi dengan Cl2 membentuk NaCl. Begitu cara baca persamaan reaksi ini. Ya, jadi jangan lagi kita berlama-lama, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan menyetarakan reaksi. Nah, seperti bilang tadi, ini natrium bereaksi dengan klor membentuk NaCl, dia posisinya belum setara. Kenapa? Karena Na di ruas kiri 1, Na ruas kanan 1, sementara Cl di ruas kiri 2, sementara Cl di ruas kanan 1 kan? Berarti otomatis belum setara. Kan kalau suatu reaksi itu setara, jumlah unsur yang di ruas kiri ini harus sama dengan jumlah unsur yang ada di ruas kanan. Sementara Cl di ruas kiri 2, Cl di ruas kanan ada 1. Nah, bagaimana cara menyetarakan ini? Kita perhatikan. Lanjut ya. Nah,
Kita perhatikan. Jika kita dapati ada salah satu unsur yang memiliki angka 2, kayak ini Cl2 ini, maka secara otomatis langsung terbersit di pikirannya kita, orang harus tambah 2 di depan senyawa NaCl yang ada berlawanan arah, yaitu di ruas kanan. Kan ruas kiri Cl-nya sudah 2. Sementara yang tadi dibilang di ruas kanan itu Cl-nya masih 1. Otomatis orang harus tambah 2 supaya Cl di ruas kiri dan Cl di ruas kanan sama. Jadi cara penambahan unsur di sini atau senyawa jangan orang tambah di belakang sini, di belakang Cl2 sini. Salah ya. Orang harus tambah di koefisiennya. Jadi untuk menambahkan angka, orang harus tambah di koefisien, jangan ditambah di belakang-belakang unsur ini. Itu salah. Kalau orang jadi harus tambah di depan-depan unsur atau senyawa. Kalau itu reaksi belum setara. Nah, karena kita perhatikan tadi ya. Kita perhatikan karena Na, terang lihat, Na di ruas kiri sudah berapa? 2 ya. 1, ruas kiri 1, Cl sudah berapa? 2. Nah, setelah orang tambah angka 2 tadi, Na di ruas kiri sudah berapa? 2. Cl juga sudah 2. Jadi 2 ini milik Na dan Cl yang di ruas kiri, yang di ruas kanan ini ya. Jadi 2 ini milik dari Na dan Cl. Otomatis kalau Na di ruas kanan sudah 2, jadi Na di ruas kiri juga harus 2. Bagaimana caranya? Ya, orang tambahkanlah 2 di depan angka Na supaya sama ya. Nah, jadi begini reaksinya. 2 Na bereaksi dengan Cl2 membentuk 2 NaCl. Coba orang buktikan apakah dia sudah setara atau belum. Ruas kiri ada berapa Na? Ada 2. Ruas kanan ada berapa Na? Ada berapa? 2. Jadi sudah ya setara Na-nya. Cl, kita lihat. Cl di ruas kiri ada berapa? 2. Cl di ruas kanan ada berapa? 2. Nah, ini yang dibilang dengan persamaan reaksi yang sudah setara. Jadi kalau Anda belum terlalu paham dengan penyetaraan reaksi ini, bisa Anda lihat di modul nanti ya. Karena ini terbatas, ini aplikasi, takutnya melampaui batas di memorinya. Memori dari ini video, jadi Ibu hanya terbatas untuk menjelaskan. Jadi nanti Ibu kirimkan ada modul. Di dalam modul itu ada soal, nah, dan jawabannya sudah ada di dalam modul tersebut. Jadi silakan Anda kerjakan dan silakan dikumpul hari ini ya, jangan ditunda supaya pekerjaan Anda tidak menumpuk. Jadi butuh hari ini. Jadi semoga kita terus semangat menyelesaikan tugas-tugas ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semangat dan terus maju. SMK bisa, SMK hebat, fondasi negara kuat.